Shalom, jumpa lagi di Kata Firman Tuhan. Kali ini kita jumpa di Kata Firman Tuhan episode 7. Firman Tuhan singkat, Are you afraid? Mana sih ketakutan itu dari sisi Alkitab? Shalom, jumpa lagi di Kata Firman Tuhan. Kali ini kita jumpa di Kata Firman Tuhan episode 7. Dan di Kata Firman Tuhan episode 7 ini saya akan menyampaikan firman Tuhan singkat yang mungkin nanti kita bisa pelajari bersama. Dan di Kata Firman Tuhan episode 7 ini saya beri judul Are you afraid? Jadi mungkin di Kata Firman Tuhan episode 7 ini kita akan banyak membahas soal ketakutan nih. Jadi bagaimana sih ketakutan itu dari sisi Alkitab? Nah, kalau kita bicara soal takut ya atau ketakutan, itu sebenarnya kata takut itu pertama kali ya kalau kita lihat di Alkitab itu muncul di kitab Kejadian pasal 3 ayat 10. Nah, di kitab Kejadian pasal 3 ayat 10 ya berbunyi, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, kalau kita lihat di kitab Kejadian pasal 3 ayat 10 ini adalah perkataan dari Adam. Ya, jadi bagaimana Adam memperkatakan ini atau menyampaikan hal ini kepada Tuhan. Nah, di situ mengapa ya Adam menyampaikan ini? Karena ini dikatakan Adam setelah kemudian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di mana ini bicara soal kejatuhan ya manusia ke dalam dosa. Jadi sebenarnya ini cukup menarik ya. Kenapa? Karena kata takut ini muncul pertama kali ketika manusia telah jatuh di dalam dosa. Nah, kemudian kalau kita lihat di ayat berikutnya yang akan kita baca bersama, yaitu di Injil Yohanes pasal 6 ayat 20 yang berbunyi, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Nah, kalau di Injil Yohanes pasal 6 ayat 20 ini adalah percakapan antara Tuhan Yesus ya dengan para muridnya. Jadi di situ ceritanya kalau kita baca ya di pasal 6 ini secara lengkap, di situ kita bisa mengetahui ya bahwa ceritanya adalah para murid yang sedang melakukan ya. Jadi waktu itu menaiki kapal gitu ya. Jadi beberapa murid Yesus menaiki kapal dan kemudian Yesus tidak ada beserta dengan mereka di dalam kapal itu. Dan kemudian di waktu malam ya, mungkin kita bisa bayangkan suasananya gelap. Di situ tiba-tiba para murid Yesus melihat Yesus ya, berjalan di atas air. Dan mereka sangat kaget dan ketakutan. Dan di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa kepada para muridnya, aku ini jangan takut. Nah, sebenarnya kalau kita melihat ya kata atau membaca kata takut di Alkitab ini cukup menarik. Karena kalau kita lihat di Alkitab terjemahan baru ya bahasa Indonesia, kata takut itu selalu dimunculkan dengan kata takut ya, seperti tadi di bacaan kita sebelumnya di Kejadian pasal 3 ayat 10 ya. Kemudian di Injil Yohanes pasal 6 ayat 20. Kemudian juga kita mungkin sering ya membaca kalimat takut akan Tuhan. Nah, di sini selalu kata yang digunakan adalah takut. Tetapi kalau kita melihat kita membacanya dari yang versi berbahasa Inggris, jadi dari Alkitab terjemahan yang saya baca yaitu King James Version ya, jadi dalam bahasa Inggris ternyata kata takut yang ada di Kejadian pasal 3 ayat 10 dan Yohanes pasal 6 ayat 20 itu menggunakan bahasa Inggris afraid atau takut ya, atau ketakutan, afraid. Sedangkan kalau kita melihat di terjemahan bahasa Inggris King James Version ya, untuk ketika kita membaca soal kalimat takut akan Tuhan, itu tidak menggunakan kata-kata afraid, tetapi fear. Ya, fear of the Lord, takut akan Tuhan. Nah, jadi di sini ada perbedaan ya. Nah, bedanya ya kalau
Jadi dari Alkitab yang berbahasa Inggris mungkin akan lebih memudahkan kita ya untuk membedakannya. Kalau kita bicara soal konteks takut akan Tuhan, itu artinya bukan kita ketakutan terhadap Tuhan, tetapi di sini sebenarnya maknanya ya, ketika kita berbicara soal kalimat takut akan Tuhan, maka artinya adalah rasa hormat kita kepada Tuhan yang sangat besar ya. Jadi kata takut akan Tuhan itu sebenarnya bicara soal sikap kita yang menghormati Tuhan ya, sebagai pencipta kita gitu, sebagai pribadi yang sangat tinggi dibandingkan kita manusia yang berdosa gitu. Sedangkan kata takut ya yang ada di Kejadian pasal 3 ayat 10 dan Injil Yohanes pasal 6 ayat 20 itu bukan takut seperti yang tadi ya, soal takut akan Tuhan, tapi kata takut di sini itu maknanya sebenarnya soal ketakutan ya. Nah, jadi sebenarnya Tuhan itu dari awal tidak pernah merancangkan agar manusia itu mengalami rasa ketakutan yang mungkin ketakutan yang bisa membuat ketakutan gitu, yang gelisah gitu, seperti mungkin yang dirasakan oleh Adam ya, mungkin di Kejadian pasal 3 ayat 10, dan kemudian yang juga mungkin saja bisa dirasakan oleh para murid Yesus di Injil Yohanes pasal 6 ayat 20. Jadi sebenarnya dari dua perikop yang sudah kita baca ini adalah hal yang masih kita alami sampai sekarang gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tadi kata takut itu muncul pertama kali di Kejadian pasal 3 ayat 10, dan itu setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan itu bisa jadi juga merupakan akibat ya. Kenapa kemudian ada rasa ketakutan yang mungkin bisa sangat mencengkeram ya, mungkin bahkan melumpuhkan manusia gitu ya, dengan rasa ketakutan yang sangat luar biasa gitu. Nah, mengapa kemudian hal itu bisa terjadi? Jadi itu sebenarnya juga salah satu akibat dari kejatuhan ya, manusia saat itu, yaitu Adam dan Hawa ke dalam dosa. Dan itu sampai hari ini pun kita masih merasakan hal itu ya. Ini kita bicara soal konteks ketakutan yang mungkin bisa melumpuhkan kita gitu. Jadi mungkin hari-hari ini kita masih sering ya melalui mungkin hari-hari kita ya, ketika kita melalui aktivitas kita sehari-hari, mungkin banyak hal yang bisa saja membuat kita ketakutan gitu. Tapi sebenarnya di sini kalau kita lihat dari dua perikop ini ya, terutama di Injil Yohanes pasal 6 ayat 20, itu di situ sebenarnya Tuhan juga mau mengatakan ya. Jadi lewat peristiwa ketika Yesus ya mengatakan kepada para muridnya ini bahwa aku ini, jangan takut. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus ingin juga mengatakan kepada kita ya di hari-hari ini bahwa janganlah kita dilumpuhkan oleh ketakutan gitu. Nah, kemudian kita bisa bertanya ya, kenapa dan bagaimana caranya supaya kita tidak dilumpuhkan oleh ketakutan? Karena seperti kita tahu banyak sekali ya hal-hal yang dapat memicu seseorang ya, mungkin memicu kita ketika menjalani keseharian kita, mungkin kita mengalami ketakutan yang berlebihan ya, mungkin dilumpuhkan oleh rasa takut gitu, dan bahkan dikuasai oleh rasa takut gitu, dimana itu sebenarnya bukan kehendak Tuhan ya, tentang ketakutan yang kemudian bisa mencengkeram kita dan melumpuhkan kita gitu. Nah, tetapi di sini sebenarnya pesan Tuhan Yesus ya kepada kita yang bisa kita pelajari dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 20 ya, bahwa Tuhan itu ingin mengatakan kepada kita juga ya di hari-hari ini bahwa tidak seharusnya kita dilumpuhkan oleh ketakutan ya, sekalipun mungkin ada hal-hal ataupun situasi kondisi yang membuat kita bisa mengalami rasa ketakutan yang berlebihan ya, bahkan mungkin menguasai kita gitu. Tetapi sebenarnya kita harus memandang kepada Tuhan. Jadi harusnya kita memandang kepada Tuhan, kita memandang kepada Kristus. Namun seringkali mungkin kita sudah tahu tentang hal ini, bahwa harusnya kita memandang Tuhan, tetapi mungkin kita masih sulit untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mungkin situasi kondisi yang ada, keseharian kita, tantangan, kesulitan yang kita hadapi itu seringkali justru membuat kita ketakutan berlebihan, bahkan hal itu membuat kita dikuasai oleh rasa takut ya. Nah, mungkin pembahasan kita tidak berhenti sampai di sini ya. Saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan selanjutnya, yaitu di kitab Ibrani ya, pasal 13 ayat 5.
di situ dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi sebenarnya di kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 ini juga menjadi salah satu alasan ya, mengapa sih kita ini tidak perlu kemudian dikuasai oleh rasa ketakutan gitu ya. Oke, meskipun kita dalam menjalani keseharian kita bisa saja menghadapi berbagai kesulitan, berbagai tantangan dan berbagai masalah. Tetapi alasan kita untuk tidak dikuasai oleh rasa ketakutan adalah karena kita punya Tuhan yang menyertai kita, dan bahkan kita punya Tuhan yang berjanji bahwa Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu kabar baik ya. Jadi kalau kemudian apa sih yang menjadi alasan kita dan bagaimana kita itu supaya tidak dikuasai oleh rasa ketakutan? Jadi alasan kita supaya kita tidak dikuasai oleh rasa ketakutan adalah bukan karena kemudian masalah-masalah, kesulitan, tantangan hidup kita tuh hilang lenyap, bukan itu. Tetapi sebenarnya apa alasan utama kita supaya kita tidak dikuasai oleh rasa ketakutan? Yaitu sekalipun kita menghadapi kesulitan, sekalipun kita menghadapi berbagai tantangan, situasi kondisi yang mungkin bisa saja sangat memicu kita untuk mengalami rasa ketakutan yang berlebihan ya, namun kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian juga ayat selanjutnya ya yang juga akan kita baca bersama adalah di kitab Mazmur pasal 56 ayat 12 ya. Di situ berbunyi bahwa kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi beberapa firman Tuhan yang sudah kita baca ya, beberapa perikop firman yang sudah kita baca ini sebenarnya menyatakan kepada kita ya, yang mungkin kita masih hidup di hari-hari ini, yang mungkin situasi kondisi yang kita hadapi saat ini tidak semakin baik ya, mungkin dapat memicu kita untuk mengalami rasa ketakutan yang berlebihan ya. Entah situasi kondisi, kesulitan, tantangan kita ya, kesulitan apapun yang kita hadapi ya, bahkan mungkin masalah edukasi ya, masalah studi, masalah keuangan ya, mungkin masalah sakit penyakit, itu sangat bisa ya membuat kita mungkin mengalami ketakutan gitu. Tetapi dari beberapa perikop firman Tuhan yang kita baca dan renungkan barusan, kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya apa sih alasan utama kita untuk kita tidak alami ketakutan ya, tidak dikuasai oleh rasa ketakutan yang berlebihan, yaitu karena kita punya Yesus Kristus ya, yang selalu menyertai kita. Bahkan saat itu tadi kalau kita baca di Injil Yohanes pasal 6 ayat 20, Tuhan Yesus juga mengatakan kepada para muridnya bahwa jangan takut, bahwa para murid saat itu mengira bahwa Yesus adalah hantu ya, tapi Yesus mengatakan bahwa aku ini, jangan takut. Jadi di situ juga Yesus ingin mengatakan kepada para muridnya ya, bahwa itu adalah Dia, yaitu Kristus ya, dan bukan pribadi yang lain, sehingga jangan takut gitu. Nah, kemudian kita juga akan membaca di Mazmur pasal 23 ayat 1 yang berbunyi ya, di sini adalah tulisan ya dari Mazmur Daud. Di sini dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi sebenarnya Tuhan itu ya adalah gembala kita, sehingga Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari kita. Situasi kondisi boleh saja berubah, apapun boleh saja berubah, semakin sulit dan sebagainya, tetapi kasih dan janji Tuhan itu tidak akan pernah hilang dalam hidup kita, bahwa Dia berjanji akan selalu menyertai kita apapun yang terjadi. Nah, bahkan ketakutan ya, sebenarnya ketakutan yang paling utama yang bisa dirasakan oleh manusia adalah soal maut dan kematian ya. Dan bahkan soal ketakutan yang terbesar pun, yaitu soal maut ya, kematian kekal, itu pun sudah
ditaklukkan oleh Yesus Kristus gitu. Ya jadi kalau kita renungkan juga ya, mungkin kita baca di kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57 ya. Di situ dikatakan bahwa hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kita lihat di sini ya, bahkan yang menjadi ketakutan ya terbesar manusia, yaitu soal maut ya, soal kematian kekal, itu pun sudah ditaklukkan oleh Yesus Kristus itu. Jadi karena pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu ya, di atas kayu salib, dia memberikan dirinya, dia memberikan nyawanya buat kita, darahnya tercurah, dan sehingga hal itu membuat maut dan kematian kekal yang bisa menakuti ya, mungkin membuat manusia ketakutan, dan maut ya dan kematian kekal itu sejatinya adalah hal yang tidak mungkin bisa dihindari oleh semua umat manusia. Tetapi karena Kristus ya, hal-hal itu ya, dengan kita percaya kepadanya, maka kita tidak lagi perlu takut terhadap maut, karena maut ya dan kematian kekal itu telah ditaklukkan oleh Yesus Kristus ya, sehingga kita tidak perlu mengalami itu. Bahkan ketika suatu saat ya kita harus ya mungkin mati pun, itu tidak mati selamanya, karena kita akan hidup kekal bersama dengan Yesus Kristus ya, justru akan mengalami kehidupan yang kekal, kehidupan yang membahagiakan ya, seperti yang ada kalau kita mungkin ya sering membaca juga di Yohanes ya, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Situ dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi satu-satunya alasan kenapa kita tidak lagi perlu dikuasai oleh rasa ketakutan adalah kita memiliki Tuhan. Kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita dalam setiap musim kehidupan kita. Dan percayalah bahwa kita punya Tuhan yang setia, yang tidak akan pernah berubah, sehingga kita bisa menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan saja, karena hanya Dia saja yang bisa membebaskan kita secara seutuhnya. Ya demikian mungkin firman Tuhan yang bisa kita pelajari dan renungkan bersama di kata firman Tuhan kali ini. Harapan saya kata firman Tuhan episode 7 ini bisa kemudian berikan kekuatan buat setiap kita yang menonton video ini, dan bisa menjadi berkat ya buat kita semua yang menonton video ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.